Bagaimana menyikapi seorang istri yang selingkuh dan malah diam-diam menikah lagi dengan laki-laki tanpa sepengetahuan pihak keluarga dan juga suaminya. Dan tanpa juga dihadiri oleh keluarga pihak istri sebagai saksi keluarga. Sedangkan si istri masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Alasan istri melakukan hal tersebut karena terikat bisnis dengan laki-laki itu. Padahal si suami sudah menafkahi lahir dan batin selama ini. Tetapi tetap saja dianggap kurang oleh istri. Bukannya suami pelit, tapi memang suami rasional dalam hal keuangan. Karena kebutuhan istri memang luar biasa banyaknya. Dari dalam lubuk hati yang paling dalam, suaminya masih mencintai istrinya dan bersedia mengampuni istrinya, serta masih selalu berharap istrinya kembali ke jalan yang benar. Dan suami telah memberikan berbagai teguran pada istrinya tersebut, tapi belum mempan. Pihak suami menghindari adanya perceraian dan masih memegang kebenaran bahwa apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Atau dengan kata lain, Allah membenci perceraian. Mungkin yang jadi masalah istri takut kalau laki-laki yang dinikahinya diam-diam tersebut murka dan gelap mata sehingga melakukan hal yang tidak benar tersebut. Mungkin yang jadi masalah si istri, ya, yang jadi masalah maksudnya si istri takut kalau laki-laki yang dinikahinya diam-diam tersebut murka dan gelap mata sehingga masih melakukan hal yang tidak benar tersebut. Suami percaya kalau Tuhan memulihkan. Tapi suami takut kalau murka Tuhan mengenai istrinya tersebut, bahkan kena ke anak-anak hasil pernikahannya. Bagaimana saran pastor melihat kondisi tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh pihak suami agar istri tersebut kembali ke jalan yang benar? Teguran sudah dilakukan ke istri dan doa selalu dipanjatkan untuk kebutuhan keluarga. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini begini, sebelum saya jawab. Mengapa istri sampai meninggalkan suami? Itu harus dilihat kausalitas atau penyebabnya. Suami sudah menafkahi istri, tapi dengan yang dikatakan perhitungan rasional dari suami. Mungkin rasional bagi suami, tidak rasional bagi istri. Istri masih merasa belum dicukupi. Dikatakan dalam tulisan Anda ini, istri tersebut kebutuhannya luar biasa. Ini kebutuhan pribadi istri atau kebutuhan keluarga plus kebutuhan keluarga si istri bisa saja. Istri memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak memang besar, lalu juga dia membantu orang lain, bisa saja begitu. Saya tidak tahu ya masalah dan kasus keuangan ini secara detailnya. Bagi suami sudah menafkahi cukup, tapi bagi istri mungkin belum. Dan ini bisa menjadi penyebab atau kausalitas. Ya. Ini penting buat saudara-saudara semua. Seringkali kita mengatakan bahwa kita sudah memenuhi kebutuhan pasangan. Padahal si pasangan belum tentu merasa dipenuhi. Membenci perceraian, tetapi tanpa disadari sering salah satu pasangan menciptakan situasi yang memang secara de jure, secara de facto tidak pisah, masih serumah. Tapi secara de facto hati mereka sudah terpisah. Sehingga hanya menunggu waktu saja salah satunya akan meninggalkan pasangannya. Makanya jagalah pasanganmu dengan kebesaran jiwa. Ya. Saya tidak mengatakan Anda sebagai suami tidak melakukan apa yang baik. Mungkin Anda sudah lakukan yang baik, tapi istrimu seorang yang glamor mungkin. Lalu dia bertemu dengan pria yang bisa memanjakan dia. Bisa saja. Tapi ini belum saya pastikan demikian. Ya.
Apa yang harus dilakukan oleh pihak suami agar istri tersebut ke jalan yang benar? Suami harus koreksi diri yang jelas. Jika ada dosa, kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, minta hikmat. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak berani memberikan tuntunan secara detail karena saya tidak tahu situasi detailnya. Tetapi yang pasti Tuhan akan memimpin dan berbicara apa yang harus Anda lakukan. Lalu pertanyaan berikut, apakah perkawinan diam-diam dengan laki-laki tersebut bisa dibatalkan? Sangat bisa. Karena tidak sah di mata Tuhan dan hukum negara, iya. Bahkan ini bisa dipidanakan karena melanggar hukum. Apakah perkawinan diam-diam tersebut dilakukan secara Katolik depan Romo, yang notabene seorang Romo, seorang pastor atau Romo tersebut harus memastikan terlebih dahulu status kedua orang yang hendak menikah tersebut tidak terikat perkawinan dengan pihak lain. Bisa saja dia membuat surat palsu dan Romo tidak tahu. Saya kira Romo atau pastor tidak sembarangan memberkati. Kalau apalagi Romo Katolik tentu juga memiliki prosedur, juga pastor gereja Protestan atau gereja karismatik Pentakosta punya prosedur. Ya, kecuali pendeta yang tidak jelas di bawah naungan denominasi mana, mungkin sembarangan. Tetapi kalau pastor, pendeta, romo yang ada di bawah naungan organisasi tidak mudah memberkati orang menikah. Apakah romo pastor tersebut bisa diberi sanksi tegas atau dituntut oleh kode etik di muka hukum dan atau gereja? Oh, sangat bisa. Bahkan bisa dipidanakan. Tetapi apalah untungnya berbuat demikian? Juga apa untungnya Anda menuntut ya sampai istri kemudian dipermalukan, anak-anak ikut dipermalukan. Untuk sementara waktu saya nasihatkan Anda diam dulu. Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, mengurus anak-anak. Anda masih menghendaki istri kembali, kalau Anda lakukan dengan cara keras, dengan cara hukum, dengan pihak kepolisian misalnya, atau dengan cara keras yang lain, Anda bisa merebut istri secara fisik, tapi Anda gagal merebut hati istri. Coba istri tinggal dengan pria lain, coba silahkan bedakan dengan Anda sebagai pria yang baik, kalau Anda pria baik. Sampai akhirnya istri sadar bahwa dia telah melakukan langkah yang keliru. Ya, yang pertama, Anda koreksi diri. Anda minta ampun kalau Anda salah yang menyebabkan istri lari dari rumah. Itu bisa terjadi. Ya. 3, minta petunjuk Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Yang keempat, Anda diam. Ya. Menunggu cara Tuhan mengembalikan istri Anda. Ya. Ingat, percaya itu tidak mudah karena Allah tidak kelihatan masalah di depan mata, tapi belajarlah untuk mempercayai Tuhan yang hidup.